Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bertolak menuju Johannesburg, Afrika Selatan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Keberangkatan ini merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepercayaan besar negara terhadap kemampuan diplomasi Wapres yang masih sangat muda namun telah memegang peran strategis di panggung global. Gibran lepas landas dari Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada hari Jumat pagi 21 November 2025. KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 22 hingga 23 November yang berlokasi di Johannesburg Expo Center. Kehadiran Wapres Gibran dalam forum internasional ini menegaskan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus berupaya memperkuat kerjasama global dan berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dunia. Gibran datang bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai representasi generasi pemimpin muda yang akan membawa gagasan segar dan komitmen kuat. Momentum ini sekaligus menjadi jawaban halus namun tegas bagi pihak yang kerap meremehkan Gibran. Dunia menilai berdasarkan kapasitas, bukan prasangka. Dunia melihat kerja nyata, bukan stigma. Setelah menempuh perjalanan udara selama hampir 11 jam dari Jakarta, Wapres Gibran Rakabuming akhirnya tiba di Bandar Udara Internasional Okurang Air Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan. Pendaratannya sekitar pukul 15:15 waktu setempat tidak hanya menjadi penanda dimulainya agenda kenegaraan di Afrika Selatan, tetapi juga menjadi momen yang menunjukkan bagaimana sosok Gibran mendapat penghormatan setara pemimpin penting dunia. Saat pesawat kepresidenan mendarat dan bergerak perlahan menuju apron VIP, suasana penyambutan sudah terlihat sangat hidup. Begitu pintu pesawat terbuka, Wapres Gibran menuruni tangga pesawat dan disambut hangat dengan senyum ramah oleh Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan Kgosientsho Ramokgopa. Keduanya berjabat tangan hangat sambil bertukar sapaan ramah. Kehadiran pejabat setingkat menteri untuk menyambut seorang wakil presiden menunjukkan penghormatan tinggi yang diberikan kepada Indonesia sekaligus menandakan betapa pentingnya hubungan kedua negara. Selain itu tampak pula Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Afrika Selatan, Saud Purwanto Krisnawan, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria, Kolonel Marinir Guntur Almasih. Kehadiran mereka mempertegas bahwa agenda Gibran di Afrika Selatan bukan agenda kecil. Ini adalah bagian dari langkah strategis Indonesia memperkuat diplomasi ekonomi, politik, dan kebudayaan di kawasan Afrika. Namun yang paling menarik perhatian adalah penyambutan budaya berupa tari pansula, tarian jalanan yang sangat ikonik dan syarat makna di Afrika Selatan. Tari pansula dikenal dengan gerakan kaki yang cepat, ketukan ritmis, dan ekspresi energik yang menggambarkan kehidupan masyarakat urban Afrika Selatan. Tarian ini bukan sekadar hiburan tetapi simbol dari kreativitas, dinamika sosial, serta cara masyarakat Afrika mengekspresikan kebebasan dan solidaritas. Ketika para penari menyambut Gibran dengan gerakan yang energik dan penuh semangat, suasana hangat dan penuh penghormatan langsung terasa sangat kuat. Banyak pihak tidak menyadari bahwa sambutan semacam ini tidak diberikan kepada semua pemimpin dunia.
Tarian adat, pasukan kehormatan, dan penyambutan langsung oleh pejabat tingkat tinggi adalah protokol yang diberikan kepada sosok yang dipandang punya pengaruh strategis. Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden muda dari Indonesia menjadi pusat perhatian, terutama karena Indonesia kini berada dalam posisi penting dalam percaturan negara-negara Global South. Setelah prosesi penyambutan resmi, Wapres Gibran dan rombongan diarahkan menuju kendaraan dinas yang telah disiapkan. Konvoi kemudian bergerak menuju Saxon Hotel, salah satu hotel paling prestisius di Johannesburg. Setibanya di Saxon Hotel, suasana penyambutan langsung terasa hangat. Dua anak dari komunitas diaspora Indonesia maju sambil membawa rangkaian bunga untuk diserahkan kepada Wapres Gibran sebagai bentuk penghormatan dan dukungan. Memasuki area hotel, Wapres Gibran kembali disambut para menteri dan diaspora Indonesia yang sudah menunggunya. Sejumlah WNI tampak mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk kebanggaan dan antusiasme atas kedatangan Wapres. Ya, terima kasih. Kamu bawa. Gibran pun menyalami mereka satu persatu, terutama para pekerja Indonesia yang telah lama bermukim dan bekerja di Afrika Selatan. Tidak hanya menunjukkan dukungan, beberapa perwakilan komunitas Indonesia juga menyampaikan harapan mereka kepada Gibran, mulai dari peningkatan kerjasama ekonomi hingga pendidikan dan perlindungan WNI di Afrika Selatan. Bagi mereka, kehadiran Gibran membawa angin segar bagi hubungan kedua negara, terlebih Afrika Selatan kini menjadi salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Afrika. Penyambutan hangat tersebut sekaligus menjadi pembuka bagi rangkaian agenda penting Gibran selama kunjungannya di Johannesburg. Usai penyambutan dari diaspora Indonesia, Wapres Gibran menghadiri Indonesia Africa CEO Forum 2025 yang berlangsung di Saxon Hotel. Forum ini digelar bersamaan dengan rangkaian KTT G20 dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kerjasama bisnis serta meningkatkan investasi Indonesia di kawasan Afrika Selatan. Pada forum ini diluncurkan secara resmi Indonesia South Africa High Level Business Council atau ISAHLBC, sebuah wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan investor. Tujuannya jelas mempercepat implementasi proyek-proyek prioritas, membuka ruang investasi baru, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dalam sambutannya, Gibran tampil percaya diri dan menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin muda yang memahami dinamika ekonomi global. Ia menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Afrika Selatan memiliki fondasi kuat sejak Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Dan kini memasuki era kolaborasi ekonomi yang semakin konkret. Gibran menyoroti peluang besar dalam sektor energi, pertahanan, teknologi, hingga pembangunan rantai pasok yang lebih adil dan inklusif. Ia juga menegaskan kontribusi Indonesia dalam memperluas kerjasama ekonomi Global South sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi negara-negara berkembang di kancah internasional. Salah satu poin penting sambutannya adalah kebijakan bebas visa antara kedua negara, langkah nyata yang akan memudahkan arus investor, pelaku usaha, dan masyarakat. Pernyataan ini mendapat banyak respons positif dari delegasi dan pelaku industri yang hadir. Kalimat Gibran yang paling menggema adalah ketika ia mengatakan Afrika adalah masa depan dan Indonesia ingin membangun masa depan bersama Afrika. Pernyataan tegas ini menggambarkan visi jangka panjang sekaligus menunjukkan keberanian diplomasi Indonesia. Dalam forum tersebut, sejumlah menteri, pejabat dari Indonesia, serta pejabat tinggi Afrika Selatan Siphiwe Hamilton juga hadir dan memberikan apresiasi tinggi kepada Wapres Gibran. Semua pihak sepakat bahwa forum ini merupakan langkah transformasional untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Afrika Selatan. Dengan rangkaian agenda ini, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden Indonesia semakin kuat di mata dunia. Kehadirannya bukan sekadar formalitas, tetapi representasi pemimpin yang adaptif, cerdas, dan mampu berbicara dengan substansi.
Pengakuan dunia ini menjadi jawaban paling elegan bagi para pengkritik yang selama ini meragukan kemampuannya. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you.